sejarah umat ortodoks di Indonesia video 8 ya. Nah, jadi untuk dasar-dasar umum bagaimana cara melihat kelompok atau komunitas orang-orang yang beriman ortodoks ini, pada khususnya adalah antar umat ortodoks, apakah dapat dibedakan antar hierarkis, apakah harus membedakan sesama umat ortodoks dan lain sebagainya. Begini, pondasi awal cara pandang melihatnya dasarnya adalah bagi para penganut iman ortodoks, yaitu 7 konsili dan 7 sakramen. Ya, ini dia dasarnya. Nah, tidak dapat melihat perbedaan itu dari yang terlihat mata. Memang ini dibilang sulit juga ya, boleh juga lah dibilang sulit, karena etiskah kita bertanya ya, atau ya gimana lah ya bilangnya, nanti kita bahas. Bisa nggak kita cari tahu sendiri apakah di komunitas sana, di kelompok sana menganut ini, begitu. Ini dasar umum dulu secara global internasional, karena tidak bisa dilihat dari busananya, agamawannya, dari tampilan daripada komunitasnya, kelompoknya. Tidak bisa diciri-cirikan dari hal itu, karena banyak juga yang bukan ortodoks, bahkan yang jauh bukannya, berbedanya atau tidak ada hubungan sama sekali, dapat menggunakan hal-hal tersebut ya, atau biasa diciri khaskan dengan busana dan lain sebagainya, atau benda-benda hal-hal yang kayak begitu. Tidak bisa gitu. Nanti kalau ada yang mempunyai pendapat mengatakan berarti beda ya, kalau Katolik kan satu, kelihatannya kan dia cuman gini saja satu, berarti beda dong kalau Ortodoks banyak sekali jenisnya. Begini jawabnya, Katolik yang tidak beda di Indonesia. Nah, ini dia mindset Indonesia, ini dia maksudnya. Cara pikir, cara pandang, kacamata Indonesia ini. Itu kan di Indonesia, di dunia enggak gitu. Katolik itu berbagai macam ragam, gitu loh. Kalau mau tahu lagi kenapa Katolik bisa nampaknya satu di Indonesia, itu campur tangan pemerintah. Ada hal-hal lobi-lobi politik dari zaman menjelang merdeka tahun 1945 di negeri ini, gitu loh. Nanti memang rumit ya. Ini memang masalah rumit yang diperlukan edukasi, pengetahuan yang sangat rumit sebetulnya kalau mau tahu sesungguhnya, begitu. Jadi enggak bisa ambil contoh di Indonesia. Bagaimana nanti kalau kita bahas tentang Bizantin, Katolik Bizantin? Bagaimana kalau kita bahas tentang Maronit ya, yang dari Libanon, gitu loh. Atau orang suka bilang Oriental Katolik, Eastern Katolik. Enggak ada percontohan di negeri ini. Oleh karena itu, jadi sudah biasa lah tuh berpendapat kalau orang selalu mengatakan kalau Katolik kan cuma satu, gini, yang enggak gitu, gitu loh ya. Nah, demikian pula memang rumit kalau mau membahas tentang kehierarkisan itu. Maka itu ada di folder video lainnya, mesti diberikan dulu mindset, wacana, wawasan. Jadi mindset kita mesti dibekali dulu, seperti ada salah satunya sedikit memang itu baru pembukaan tentang mesti ngerti dulu dunia kerajaan, mesti ngerti dulu dunia hukum, mesti ngerti dulu dunia kemiliteran. Itu dapat mengantarkan wacana pemahaman tentang keortodokan itu nanti. Nah, itu yang ada di playlist lainnya yang dengan judul Prateologia itu. Di situ nanti harus bongkar mindsetnya, karena terus terang aja kita pakai mindset Indonesia soalnya. Melihat sesuatu komunitas yang di dalam dunia ortodoks itu nggak bisa, nggak akan kena begitu, dan nggak akan pernah ngerti begitu. Dan perbandingan dengan Katolik yang ada di Indonesia, lah itu tadi dikiranya cuma satu jenis, satu warna begitu, enggak juga.
gitu loh. Kan tadi sudah terjawab bahwa memang ada campur tangan pemerintah dengan intervensi, dengan apa segala itu, ya, dengan situasi kondisi politik di negeri ini, maka itu jadi kayak gitu sekarang. Oleh karena itu ya terus terang kalau pakai kacamata Indonesia ya menjadi wawasan sempit gitu, cuman ya terkungkung aja gitu loh. Zaman Google kok masih terkungkung, kan gitu juga akhirnya. Pertanyaan saya kembali gitu, belajar apa selama ini, punya HP canggih kan gitu ya. Jadi ini dulu dasarnya. Karena kenapa? Nanti ada yang menganut 4 konsili ya. Apalagi nanti kalau udah ada beralasan dengan tampilan, dengan hal-hal item-item yang menyerupai tentang dunia ortodok, kok mirip, kok apa, itu nanti kita bahas detailnya. Ini dalam konteks bagaimana cara umat ortodoks melihat saudaranya sendiri gitu ya. Jadi kalau udah gini udahlah, ndak usah banyak kayak nanti kadang-kadang kritis sama nyinyir ndak bisa bedain loh. Iya, nanti dikiranya wah dia udah begini, enggak gitu. Ini dulu ya dasarnya, jenisnya dulu. Ortodok itu nanti banyak, nanti ada yang Etiopianya bagaimana ya kan, Egypt sama yang Alexandrianya bagaimana gitu loh, Syrianya, Antiokianya bagaimana gitu. Jadi rumit memang, enggak semudah itu. Oleh karena itulah kalau mau dialog, mau membawakan dirinya sebagai umat ortodok, ya sebaiknya dialog tersebut diawali dengan saya gitu loh, kalimatnya ya, saya dari paroki ini episkop saya ini gitu, jelas gitu. Ya memang nanti jadi pertanyaan sensitif atau tidak etis atau apa begitu, karena ini dia dulu gitu. Nanti susah, nanti ada juga yang jenis yang ikon tapi ada juga yang ortodok tanpa ikon, ada juga lagi gitu ya. Ada yang cuman pengguna daripada kaligrafi gitu. Jadi sangat rumit gitu. Kalau untuk awam tidak bisa lah cuman modal nonton video-video kayak gini langsung ngerti gimana ini kajian tahunan gitu ya. Sejarah umat ortodoks di Indonesia, video 8. Saya cut dulu.